Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari macam bahaya. Gimana kabar akun-akun kalian yang sudah mulai diterapi atau sudah mungkin sebulan 2 bulan terapi tapi mungkin masih ada di fase keanyepan atau masih berada di fase pertengahan gitu kan? Dibilang gacor enggak terlalu, dibilang anyep juga masih dapat 5 trip ke atas gitu kan? Di kesempatan video kali ini gue bakal ngebahas yang namanya pola cerdas orang-orang gacor atau driver-driver gacor. Jadi bagi kalian driver ojol yang udah mampir ke channel gue dan sudah menonton video gue yang ini, mohon disimak sampai akhir videonya supaya kalian tidak gagal paham dalam memahami suatu video. Dan sekali lagi, di sini bukan bermaksud menggurui, melainkan hanya sharing-sharing saja seperti itu ya. Jadi kalau kalian mau ikutin caranya juga bisa. Mungkin kalau memang kalian punya cara sendiri juga nggak ada masalah. Tujuannya satu, mau kalian pakai cara apapun itu tujuannya untuk kalian menjadi gacor dan membawa pulang penghasilan yang lebih seperti itu. Nah, jam sekarang gue buat video jam 11 siangan ya. Jam 11 siangan. Di sini gue alhamdulillah udah mendapatkan 5 trip karena gue ngaktifin aplikasi dari subuh. Jadi udah dapat 5 trip, gue buat video dulu sambil ngelondri. Jadi gue kasih tahu sekali lagi bahwa gue pada dasarnya pada saat ini gue nggak fokus di ojol lagi, melainkan ojol gue jadikan sampingan. Karena alhamdulillah setelah gue ngojek berlama-lama 3 tahun 4 tahunan, gue udah bisa membangun usaha dan usaha ini lagi gue kembangkan sekarang. Gue masih megang usaha gue sendiri karena karyawannya baru ada 1 ya, jadi karyawan gue baru cuma untuk menggosok packing saja. Jadi untuk sisanya itu masih gue sendiri ngerjain. Jadi sambil gue mengaktifkan aplikasi, sambil gue keluar nyari orderan itu kan, jadi bisa dibilang gue nggak fokus lagi di dunia ojol, tapi gue masih selalu konsisten ngaktifin. Habis sholat subuh itu pasti gue aktifin. Dan pada saat ini jam 11 sudah dapat 5 trip. Nah, lanjut aja ke pembahasannya, gimana caranya pola cerdas driver-driver gacor. Di sini kalian simak, mau yang udah gacor, mau yang masih anyep, atau mau yang mempertahankan kegacorannya, atau yang pengen dari anyep pengen bangkit. Gimana kok gue nih bang nggak bisa bangkit-bangkit, akun gue masih anyep aja. Nah, kalian boleh simak video ini, semoga ini bermanfaat bagi kalian, bagi akun-akun kalian, dan juga bermanfaat bagi penghasilan kalian ke depannya. Nah, di sini yang pertama, ini pola pola rekan-rekan gua yang sesama pejuang-pejuang subuh. Ya mungkin kalau kalian capek, keanyepan, rasa anyep tiap hari, karena kalian keluarnya siang, coba kalian boleh pakai cara ini. Tapi bukan dipakai sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Melainkan dipakai itu secara konsisten ya. Kalau kalian cuma pakai sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu nggak berhasil, ya mungkin ditambah lagi. Jadi bukan menyerah ya. Pada dasarnya mau pakai cara apa aja, bukan cuma dipakai beberapa saat aja, tapi wajib konsisten pemakaiannya. Jadi sini karena banyak rekan-rekan gua yang satu frekuensi dengan gua, satu basecamp sama gua gitu kan, memang keluarnya rata-rata habis subuh semua. Ketika subuh itu rata-rata di masjid terdekat gitu kan, langsung habis sholat tuh langsung aktifin aplikasi. Nah, di sini gua bakal tulis jamnya ya. Nah, jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Nah, pada saat jam 6 pagi ya, kita ambil aja jam 6 pagi gitu kan, kita ambil aja jam 6 pagi karena gue nih pemain GoFood. Tapi kalian juga yang pemain-pemain GoRed gitu kan, boleh juga dipakai cara ini karena ini cukup efektif juga di lapangan, sesuai dengan kawan-kawan gue satu basecamp yang main GoRide gitu kan, kan bisa terapkan juga. Jadi jam 6 sampai jam siang ini kalian wajib produktif ya, jangan nyantai, jangan mentang-mentang masih pagi masih apa, wajib banget produktif. Ini sekali lagi, masih ntar ada yang komen di kolom komentar gue, kita ini mitra bukan karyawan lah, tetek bengek lah ya. Jadi gue juga selalu menanamkan di diri gue bahwa gue ini adalah karyawan Gojek gitu kan. Dalam arti apa? Daripada kita nganggap diri kita mitra tapi ujung-ujungnya anyep gitu kan. Jadi kalau kita menganggap diri kita karyawan, kita bakal konsisten keluarnya jam berapa gitu kan. Itu untuk memotivasi diri gua ya. Gua menganggap karyawan itu untuk memotivasi diri gua. Bukan gua menganggap diri gua mitra, ujung-ujungnya gua sewena-wena gitu kan, mau ngojek kapan aja bebas gitu. Ujung-ujungnya anyep gak dapet duit. Oke, lanjut lagi. Jadi untuk jam 6-11 siang ini wajib namanya produktif ya. Gimana sih cara produktifnya, Bang? Karena untuk jam 6 sampai jam 11, mau kalian pemain GoFood atau GoRed, ini masuk jam sibuk semua. Kebanyakan driver pada saat pagi hari, yang keluar pagi, dia duduk dulu. Ya gue bukan berarti melarang duduk ya, jangan salah paham juga ya. Duduk dulu, ngopi dulu, main HP dulu, chatting dulu gitu kan. Ini nggak produktif. Yang wajib produktif yang gue lakuin adalah pada saat jam 6 sampai jam 11 ini,
gue samperin spot-spot andalan gue, atau mungkin spot-spot yang nggak terlalu jauh dari spot andalan gue. Jadi jangan buat spot baru gitu ya, kalian pokoknya di Tangerang buat spot baru ke Jakarta gitu kan. Fokus aja di mana histori kita terbanyak gitu kan. Jadi jam 6 sampai jam 11 ini fokus dulu, samperin ke spot-spot kalian ya. Nah dan di sini gue saranin kalau kalian umpamanya contohnya kalian spot kalian tuh ada di titik A, kalian samperin di titik A paling lama 20 menit. Kalau kalian nggak dikasih orderan, jangan nunggu sampai 2 jam. Jadi jam 6 sampai jam 8 kalian tungguin nggak dapat orderan. Rugi, nggak produktif. Gua saranin kalian pindah ke spot. Ya, bukan berarti keliling-keliling habisin bensin ya. Jadi makanya kalian wajib punya spot, beberapa spot andalan, beberapa spot gitu kan. Yang menurut kalian akun kalian tuh gacor di situ. Wajib pindah paling lama 20 menit. Pindah ke spot yang lainnya gitu kan. Jangan terlalu jauh juga, yang penting pindah dan jalannya pelan-pelan. Siapa tahu ketika kalian jalan tuh kebanyakan, gue juga pas gue berangkat jalan pasti dapat orderan. Nah, dan juga hindari pagi-pagi ini ngumpul-ngumpul nih ya, bukan berarti gue ngelarang ngumpul-ngumpul ya, karena ketika kita ngumpul-ngumpul itu nggak terasa waktu tuh makin berjalan gitu kan. Tapi kalau kita, karena gue pribadi gini, gue kumpul di kawan-kawan gue satu base camp itu pada saat siang hari, pada saat abis sholat istirahat itu pasti gue kumpul-kumpul. Nah, tapi pada saat jam produktif nih gue nggak bakal namanya kumpul-kumpul. Ya, gue fokus ke akun gue dulu. Jadi 20 menit pindah kalau nggak dapat orderan ke titik-titik spot-spot yang akun kalian itu memang gacor di situ, punya histori di situ gitu kan. Fokus aja. Nah, insya Allah pasti ada penghasilan kalian di jam 6 sampai jam 11 ini kalau kalian produktif. Terus yang kedua, dari jam 12-nya, nah yang kedua ini jam 12 sampai 13.00. Nah, dari jam 12 sampai 13.00 ini dimana waktu kita untuk beristirahat ya, untuk beristirahat bisa kalian gunakan untuk sholat mungkin yang muslim gitu kan, untuk merefresh diri kita gitu, biar kita nggak terlalu capek kalau kita mau ngebit sampai malam. Ketika kita udah ambil wudhu, sholat itu pasti semangat lagi, insya Allah pasti begitu ya, di masjid-masjid terdekat gitu kan. Kalian juga habis sholat bisa gunain makan siang. Jadi jangan, kalau gue pribadi ya, jangan terlalu maruk gitu kan. Jadi ada yang ngomong katanya ini jam-jam sibuk gitu kan harus dapat order, nggak ada. Pokoknya begitu azan istirahat, habis istirahat makan, setelah tubuh kalian refresh, kalian baru bisa aktifkan kembali. Jangan sampai kalian jam ini diborong aktifin aplikasi atau sholat sambil diaktifin. Jangan pernah takut kehilangan orderan demi kita menjalankan sholat sama istirahat. Jangan pernah takut ya. Produktiflah di jam-jam yang tepat. Contohnya jam 6 sampai 11 ini produktif. Kalian mau muter kayak mana juga, mau nyamperin kemana juga gitu kan. Pada saat sudah jam 12 sampai jam 1 ini gunakan waktu untuk beristirahat. Nah, setelah jam istirahat ya, di sini jam 13.00 sampai 15.30. Nah, pada saat setelah habis istirahat jam 13 ini kan bisa ngaktifin aplikasi kembali, dan kalian bisa mungkin mengadu akun kalian. Mungkin bagi yang kalian udah 10 trip ke atas ya, untuk yang di bawah 10 trip juga bisa kalian lakuin juga. Tapi bagi gue sih, gue sering melakukan pada saat akun gue udah 10 trip ke atas setiap harinya. Jadi kalian bisa adu akun kalian, atau mungkin nongkrong di base camp gitu kan, ngumpul dengan kawan-kawan untuk ngadu akun kalian, atau juga kalian boleh main pinggiran gitu kan. Masih tetap sama seperti jam 6 sampai 11 siang, produktif waktu-waktu seperti ini. Tapi ingat, walaupun kalian nongkrong di base camp, jangan terlalu lama nyender. Karena pada dasarnya ketika kita malas, ya rezeki nggak bakal datang gitu kan. Mau akun kalian segacor apapun, mau cara kalian terapi akun gimana pun, kalau kalian banyak nyender, banyak malas, ya nggak bakal dapet namanya uang atau orderan gitu kan. Jadi di sini waktu-waktu produktifnya, kalau kalian pemain GoFood itu jam-jam makan siang ini produktif sekali pada saat jam-jam segini. Kalau pada jam 6 sampai 11 siang, gue saranin paling lama 20 menit kalian pindah. Tapi kalau di jam-jam segini ya, kalian bisa ngelakuin kayak 50 menit atau 40 menit gak dapat orderan, kalian pindah. Jangan terlena-lena lama. Ya pindahnya juga kalian pasti tahu lah, kalau ojol-ojol yang udah lama kan pasti paham lah jam segini resto mana yang rame, ini mana yang rame gitu kan. Yang penting kita nongkrong kena radius resto tersebut, ya udah aman gitu kan. Kalian bisa kumpul rame-rame, main tengah bisa, atau main pinggiran juga bisa, gunain waktu semaksimal mungkin pokoknya. Karena banyak driver yang terlena jam-jam segini, alasannya karena panas, karena mungkin males gitu kan, dan lain-lainnya kan terlena jam-jam segini. Padahal jam segini ini sangat produktif sekali, mau jam goret, mau jam GoFood sekalipun gitu kan, kalian di sini wajib menggunakan jam tersebut ini nih. Pada saat jam 16 ya, jam 16.00
sampai jam 18.00. Nah, setelah ini kan biasanya kan ini sholat kedua kalau muslim ya, sholat asar ya. Jadi setelah jam 16 sampai jam 6.00 ini kalau di akun gue pribadi ini waktu kuncian ini, kuncian. Jadi akun gue kayaknya berat banget di jam segini. Tapi ada juga kawan-kawan gue yang gacor di jam-jam segini. Tergantung beda-beda akun gitu kan. Tapi walaupun kata gue di akun gue ini jam-jam kuncian, tapi gue nggak mau menganggap ini bahwa jam istirahat gue. Kebanyakan istirahat. Kalau ini jam istirahat, ini jam istirahat, ini jam istirahat, lama-lama kita ngojek istirahat semua jadinya kan. Nah tapi di sini gue ngelakuin apa? Datanglah ke tempat-tempat yang dimana titik lokasi kita tuh radiusnya kena. Contohnya gini, kalau di daerah Gading Serpong ya, jadi gue tuh selalu cari radius di mana gue nongkrong. Kalau ada orderan mallnya kena, kalau ada orderan di rukonya kena, kalau orderan mungkin di pasarnya kena gitu kan. Mungkin kalian tahu kayak Pasar Modern Paramount, SMS itu di mana lokasi yang kena gitu kan, kayak tempat-tempat kalian juga. Jadi jangan fokus ke, contohnya gini, gue jam segini pengen main di mall aja lah. Jadi fokus mau dapat orderannya di mall aja. Jadi gimana caranya radius kalian itu di tengah-tengah, ada orderan mall dapat, ruko dapat, di situ dapat, kanan kiri dapat gitu. Paham lah ya? Jadi kalian wajib nongkrong di tengah-tengah nih jam segini kalau gue biasanya. Jadi nggak mengharapin orderan pada satu tempat aja, karena jam kuncian. Kita ngarepinnya jangan satu tempat, tapi 4 sudut kita ambil semua. Seperti itu ya. Jadi jam segini kalian wajib namanya samperin di mana lokasi yang tiap kanan kiri depan belakang kalian bisa kena orderan tersebut. Nah setelah jam 6 kan azan maghrib nih. Jadi kalian sholat dulu atau mau istirahat dulu gitu nggak masalah. Nah yang selanjutnya yang terakhir nih, yang kelima, jam penutup. Ya jam penutup. Jam 19.00 sampai dengan selesai. Nah jam 19.00 sampai dengan selesai, karena kalau gue kan karena habis subuh keluar ya aktifin, karena gue sering menyarankan kepada kalian juga untuk terapi akun yang paling bagus itu 12 sampai 14 jam kerja. Tapi kalau kalian keluarnya siang ya jam 7 jam 8 malam belum dapat namanya 12 sampai 14 jam kerja gitu kan. Nah jam-jam ini mau kalian pemain GoRed atau GoFood sekalipun gitu kan, untuk jam-jam segini ini masuk juga jam sibuk, yaitu kalau pemain GoRed jam pulang kerja banyak juga gitu kan, jam-jam pulang kerja jam segini. Habis itu juga ada jam makan malam untuk pemain GoFood. Nah di sini termasuk jam ramai. Jangan sekali-sekali kalian nggak produktif lagi gitu ya. Jadi bener-bener kalau untuk jam segini gue saranin, kalau 1 jam di lokasi kalian tuh nggak dikasih, pindah. Bukan berarti keliling ya, karena banyak di kolom komentar gue nih banyak deper-deper gagal paham ya. Pindah-pindah keliling-keliling ngabisin bensin. Pindah itu nggak ngabisin bensin seliter, pindah itu kan dari spot A ke spot B gitu kan. Lagi pula kita namanya kerja di ojol ini, kalau kita nggak mau habis bensin ya pakai sepeda, jangan pakai motor gitu kan. Memang bensin itu salah satu modal kita. Kalau kita nggak mau ngeluarin modal, ya kita juga susah buat mendapatkan penghasilan gitu kan. Jadi jangan terlalu perhitungan banget gitu loh. Bensin paling sesendok 2 sendok ngurangnya kita pindah dari A ke B. Kecuali kalau kalian pindahnya 20 km pindahnya, ya pasti seliter tuh bensin, seliter kurang habisnya. Cuman kalau sekedar 2 kilo 3 kilo pindah, paling juga sesendok 2 sendok tuh bensin habisnya. Nah di sini sampai dengan kalian selesai, terserah kalian mau ngebitnya sampai jam 9 malam kah, mau sampai jam 10, mau nyampe jam 8 juga, terserah kalian. Tapi intinya ingat, pesan gue terakhir mau nyampe jam berapanya ini. Pertama di sini gue pesan kalian wajib punya namanya target berapa trip per harinya. Dan wajib tiap hari itu di atas lebihin, minimal itu sama seperti hari kemarin. Contohnya hari ini kita kemarin dapat 10 trip. Ya. Besoknya kita minimal 10 trip lagi. Nah, kadang banyak diver berpikir gimana bang caranya? Kan kita nggak tahu besok kita dapat berapa. Tapi kita bisa ikhtiar. Kita nggak tahu memang kita besok dapat berapa, tapi kita bisa berikhtiar. Nah, kalau kita cerdas gitu kan, gimana cara ikhtiarnya? Banyak cara ikhtiarnya. Gimana kita dapetin lebih dari 10 trip dari hari kemarin gitu kan. Contohnya ya perpanjang jam on beat kalian. Gitu. Jangan males udah habis subuh tuh jangan males keluar gitu kan. Kalau udah males, ya itu namanya udah susah. Kalian gimana mau dapet 15 trip ke atas gitu kan. Kalau nggak memperpanjang jam on beat kalian. Itu saran dari gue, karena gue memang ngelakuin hal seperti itu. Mungkin banyak deper-deper juga yang nyaranin mungkin terserah lah kita mau keluar jam berapa aja, atau sortir orderan atau gimana ya terserah, itu
mungkin mereka tempatnya cocok seperti itu gitu kan, mungkin orderannya juga melimpah, banyak driver yang cancel juga, jadi banyak kemungkinan yang membuat akun mereka tuh gacor pada saat sortir orderan, kita nggak tahu. Tapi kan di sini gue share di video YouTube gue ini sesuai dengan apa yang gue lakuin. Gue ngelakuinnya keluar subuh, ya gue share-nya, gue nyaraninnya habis subuh keluarnya seperti itu kan. Jadi jangan masa gue habis subuh tapi gue nyaraninnya keluar siang, kan nggak etis gitu kan. Nah jadi seperti ini. Jadi coba kalian terapkan mulai detik ini juga, atau mungkin mulai besok nih ya, kalian terapkan. Mungkin kalau bagi yang udah sering nerapinnya, ya tinggalkan rapihin aja polanya seperti ini. Contohnya kalian udah biasa keluar jam 6, jam 5, ya tinggal kalian rapihin aja polanya seperti itu. Tapi kalau yang kalian mungkin biasa keluar siang, atau mungkin keluarnya belum konsisten, coba kalian lakuin pola-pola yang dari gua ini ya. Jam 6 siangnya, 6 sampai jam 11 siang produktif gitu kan, istirahatnya jam-jam berapa. Insya Allah semoga aja akun kan ada perubahannya. Gue berharap besar apapun yang gue share ke sini bisa merubah akun kalian, karena lumayan banyak juga gue perhatiin di kolom komentar yang udah berubah akunnya. Tapi bukan sekali lagi, gue bukan merasa cara dari gue merubah akun kalian ya. Gue cuman ngarahin aja. Sekali lagi, kegacoran itu datang dari karena kerja keras kalian, doa-doa keluarga kalian, bukan karena gua mah cuma nge-share aja. Syukur-syukur kalau kalian bisa gacor menggunakan cara gua seperti itu kan. Karena gua juga gacor menggunakan cara gua begini gitu kan. Apa yang gua share ini cara gua yang gua lakuin dan terbukti di akun gua. Tapi kan sekali lagi kita nggak tahu tempat daerah masing-masing itu kan berbeda. Entah dari segi orderannya, entah dari segi penilaian drivernya, gitu kan, entah dari segi banyak atau dikit orderan dan drivernya gitu kan, kita nggak tahu. Tapi sekali lagi, gue di sini bukan bermaksud menggurui rekan-rekan semuanya ya, melainkan hanya sharing aja cara-cara yang gue lakuin. Oke, mungkin sekian video gue pada kali ini. Semoga apa yang gue jelasin ini bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf mungkin jika ada perbedaan cara ya. Sekali lagi gue minta maaf, dan gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.